Kita akan masuki surah yang kelima, surah Al-Ma'idah. Bila lebih dari 2 tahun yang lalu kita mengkaji Al-Ma'idah, fokus kepada kata-kata Al-Ma'idah. Dalam sesi berikut ini kita akan mengkaji surah Al-Ma'idah dalam 2 tema. Tema pertama adalah At-Thayyibat atau Thayyibat. Thayyibat itu artinya yang baik-baik. Di sini difokuskan makanan yang baik-baik. Boleh makan, tapi makan yang baik-baik. Jadi ada makanan yang baik, ada makanan yang tidak baik. Thayyibat yang dimaksud dengan baik itu baik untuk tubuh, baik untuk pikiran, baik untuk jiwa. Jadi yang namanya thayyibat itu adalah yang memberikan kebaikan untuk badan kita, untuk pikiran kita, untuk jiwa kita. Makanan, minuman juga. Apa minuman yang memabukkan itu dilarang, itu enggak thayyibat. Kenapa? Karena kalau minum itu akan membuat pikiran kita menjadi rusak. Ada makanan yang diharamkan bukan saja karena merusak pikiran, merusak jiwa. Itulah yang dimaksud dengan thayyibat, yang baik, yang membuat badan kita menjadi baik, yang membuat pikiran kita menjadi baik, yang membuat jiwa kita menjadi baik. Adalah makanan yang bergizi, yang membuat kita sehat. Jangan makan makanan yang membuat kita menjadi tidak sehat, junk food, makanan-makanan sampah yang membuat badan kita menjadi merana. Tapi sebenarnya kata-kata orang atau pribadi itu juga dikatakan thayyib. Kabar baiknya, orang yang thayyib bicaranya bagus, itu akan dijanjikan oleh Allah kemuliaan. Kata Allah, kalian ingin mulia, bicaralah yang thayyib. Orang-orang yang thayyibin, orang-orang baik namanya thayyibin, saat mau meninggal itu Allah katakan, malaikat maut mengatakan gini sama dia, selamat ya, kamu orang thayyib, kamu akan masuk surga. Itu kata-kata itu disampaikan oleh malaikat sebelum dia meninggal dunia. Saat mencabut nyawa, kata malaikat, kamu orang baik, makanannya thayyibat, bicaranya thayyib, pemikirnya thayyib, dan dia membuat suasana menjadi thayyib. Kau thayyibin. Orang thayyibin akan mendapatkan salam dari malaikat saat akan menjemput nyawanya dan akan diantar ke taman surga di alam barzah. Semoga kita semua menjadi thayyib. Itulah dia thayyibat. Sedangkan makna di balik thayyibat adalah menyadarkan manusia. Jadi kenapa thayyibat? Kita bahas apa maknanya. Menyadarkan manusia, hati-hati dengan yang tidak thayyib, karena itu akan membawa petaka. Nah, itu makanan yang nggak baik itu, makanan yang tidak baik itu bisa nanti menjadi api yang akan membakar batin kita, seperti dikatakan di surah 4 yang lalu, makanan yang tidak baik. Dia makannya baik, enak, ya bukan itu. Thayyibat itu tidak sekedar baik dalam artian materinya, tapi baik juga dalam artian mendapatkannya. Harta itu kan baik, tapi didapatnya dengan menipu. Itu yang tadi baik, berubah energi ketika masuk ke dalam tubuh menjadi energi api. Sekarang hubungan apa hubungan judul thayyibat ini dengan kajian kita terakhir? Terakhir kita sudah mengkaji An-Nisa di bawah judul Kaidah Syaitan. Bila judul yang lalu menjelaskan tentang tipu daya syaitan, memperalat wanita untuk merusak manusia, jadi tipu daya syaitan. Maka judul sekarang mengingatkan tipu daya syaitan itu setelah kemarin kita bahas melalui wanita, maka tipu daya syaitan berikutnya adalah melalui makanan. Itu makanya Allah pesan, bukan nggak boleh makan, tapi makanlah yang baik, makan yang halal. Orang yang makan makanan yang tidak halal dan tidak baik,
akan mudah berbuat jahat. Sekarang mari kita masuk ke bagian terakhir, pesan-pesan. Apa pesan-pesan surah Al-Maidah berkaitan dengan thayyiban? Kalau begitu bagaimana sikap kita terhadap thayyiban, khususnya tentang makan dan minum? Maka pertama, jauhi makanan dan minuman yang tidak halal dan tidak baik. Halal dia, apel umpamanya, nasi di warteg itu kan halal. Tapi setelah kita makan kita nggak bayar, itu jadi haram. Jadi hindari makanan dan minuman yang jelas-jelas diharamkan Allah, baik materinya atau cara mendapatkannya. Main judi itu. Main judi itu diharamkan Allah. Oleh karena itu mendapatkan uang dari hasil judi itu akan berakibat diri orang yang memakannya akan mendapatkan energi negatif. Yang kedua kebalikannya, jangan lebay, jangan berlebih-lebihan sampai mengharamkan yang baik. Yang terakhir, jadi yang pertama tadi hindari yang tidak halal dan tidak baik. Yang kedua, jangan haramkan yang baik-baik. Sekarang yang terakhir, berhati-hatilah terhadap yang masih diragukan. Nggak boleh sembarangan mengatakan haram karena nggak jelas. Tapi kalau menyantap kita ragu juga membuat jiwa kita jadi nggak tenang. Oleh karena itu sikapnya adalah berhati-hati.